Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizky Salam Lubis dengan NIM 2117010037. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan kooperatif pada mata kuliah teori permainan. Yaitu dengan dalam teori permainan kooperatif, pemain diperbolehkan untuk membentuk koalisi untuk mendistribusikan sejumlah sesuatu yang dapat berupa makanan, uang, kekuasaan, biaya, dan lain-lain. Oleh karena itu, ada insentif bagi pemain untuk bekerjasama dengan maksud mendapatkan keuntungan maksimal. Koalisi sendiri ialah sebuah pemain yang untuk bekerjasama atau sekelompok persekutuan, gabungan, atau aliansi beberapa unsur yang dalam kerjasamanya masing-masing memiliki kepentingan sendiri. Permainan bentuk koalisi merupakan bagian dari permainan kooperatif dengan adanya utilitas yang dipindah tangankan atau transfer utilitas atau cooperative game with transferable utility. Terbentuknya koalisi menandakan setiap anggota koalisi telah menyepakati terhadap strategi pilihan bersama yang memungkinkan adanya pembayaran sampingan atau side payments. Kesepakatan bersama tersebut akan mencakup kesepakatan tentang bagaimana para pemain menerima payoff akhir yang harus dibagikan di antara anggota koalisi. Jumlah pemain yang terlibat pada permainan bentuk koalisi yaitu N lebih dari atau sama dengan 2, sehingga ada kecenderungan bagi para pemain untuk membentuk koalisi demi mendukung kepentingan bersama, yang mana koalisi menjadi himpunan bagian dari semua pemain yang terlibat. Mungkin itu saja yang saya jelaskan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Zulkhairi Fahmi dengan NIM 2117010032 akan melanjutkan penyampaian materi yang tadi sudah disampaikan oleh Miftah Rizky Salam Lubis. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh pengaplikasian permainan kooperatif. Di sini dapat diketahui bahwa terdapat 3 pemain, yaitu Khalid sebagai pemain 1, Habib sebagai pemain 2, dan Mirsal sebagai pemain 3. Lalu akan dicari solusi minimum biaya kos dan bensin yang dikeluarkan masing-masing pemain setiap bulannya jika mereka melakukan permainan kooperatif. Dalam contoh ini sudah dijabarkan bahwa biaya kos Khalid adalah Rp700.000 per bulan dan uang untuk bensin dari Khalid adalah Rp200.000 per bulan. Lalu biaya kos Habib adalah Rp800.000 per bulan, dan karena jarak kos Habib ke kampus lebih jauh daripada jarak kos Khalid ke kampus, maka uang untuk bensin dari Habib per bulannya adalah Rp300.000 per bulan. Selanjutnya, untuk Mirsal, dia mengontrak dengan biaya Rp1.200.000 per bulan dan biaya bensin untuk mobilnya adalah Rp300.000 per bulan. Di sini juga terdapat 4 kemungkinan mereka dalam bekerjasama. Yang pertama, yaitu jika Khalid dan Habib bekerjasama, mereka akan pindah ke kos yang sama dan pergi ke kampus berboncengan. Lalu, jika Khalid dan Mirsal bekerja sama, maka Khalid akan pindah ke kontrakan Mirsal dan pergi ke kampus bersama dengan mobil Mirsal. Lalu, jika Habib dan Mirsal bekerja sama, maka Habib akan pindah ke kontrakan Mirsal dan pergi ke kampus bersama dengan mobil Mirsal. Sementara itu, jika Khalid, Habib, dan Mirsal bekerja sama, atau ketiga pemain tersebut bekerja sama, maka Khalid dan Habib akan pindah ke kontrakan Mirsal dan pergi ke kampus bersama-sama dengan mobil Mirsal. Selanjutnya untuk materi fungsi karakteristik dari permainan ini akan dilanjutkan oleh Ahmadul Khalid. Dan mungkin sekian penyampaian dari saya. Terima kasih.
Baik, saya Ahmadul Khalid. Di sini saya akan menjelaskan fungsi karakteristik permainan. Nah, untuk nilai pemain 1, itu biaya yang dikeluarkannya itu adalah 900, di mana yang tadi 700 itu adalah uang kos, dan 200 itu adalah bensin selama 1 bulan. Dan jika di total, maka pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemain 1 itu adalah 900.000. Untuk pemain 2, biaya yang dikeluarkannya itu adalah 1.100.000, di mana 800.000 untuk uang kos dan 300.000 untuk uang bensin selama 1 bulan. Untuk pemain 3, biaya yang dikeluarkannya itu adalah 1.500.000, di mana pemain 3 ngontrak dengan biaya 1.200.000 dan bensin sebesar 300.000 selama 1 bulan. Nah, jika pemain 1 bekerja sama dengan pemain 2, maka total biaya yang dikeluarkannya itu adalah 1.700.000, di mana 1.500.000 untuk uang kos berdua karena mereka satu kos, dan 200 untuk bensin selama 1 bulan. Yang dimana 200 itu karena pemain 1 karena pemain 2 berboncengan dengan pemain 1, sehingga dapat biaya termurah dari yang dikeluarkan oleh kedua pemain tersebut. Maka uang bensin yang dikeluarkan selama 1 bulan itu adalah 200.000. Nah, jika pemain 1 bekerja sama dengan pemain 3, maka total biaya yang dikeluarkan oleh kedua pemain tersebut adalah 1.500.000, yang dimana 1.200.000 untuk kontrakan mereka berdua dan 300.000 karena pemain 1 pergi ke kampusnya bersama Mirsal naik mobil. Maka uang bensinnya 300 selama 1 bulan, sehingga total pengeluarannya 1.500.000. Untuk pemain 2 yang bekerja sama dengan pemain 3 itu sama juga dengan seperti pemain 1 yang bekerja sama dengan pemain 3, yang dimana mereka membayar uang kontrakan sebesar 1.200.000 untuk mereka berdua, dan ditambah dengan uang bensin sebesar 300.000, sehingga total pengeluarannya dalam 1 bulan itu untuk kedua pemain tersebut adalah 1.500.000. Sedangkan untuk jika ketiga pemain itu bekerja sama, maka 1.200.000 untuk membayar kontrakan mereka bertiga, dan 300.000 untuk membeli bensin mobil untuk pemain 3, sehingga total pengeluaran dari ketiga pemain itu adalah 1.500.000. Baik, saya Habib Fabarsi. Saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan tabel nilai Shapley. Jadi, pertama-tama yang kita perlu lihat adalah fungsi karakteristik totalnya, yaitu V1,2,3 yang bernilai 1.500. Selanjutnya, kita melihat urutan-urutan yang akan kita masukin, yang akan kita input. Urutan-urutan ini yaitu 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Cara menginput nilai di dalam tabel ini. Langkah pertama, untuk urutan masuk 1, 2, 3, kita lihat terlebih dahulu siapa yang pertama kali yang paling kiri, yaitu angka 1. Jadi, kita melakukan input nilai pada kolom yang bernilai 1. Nah, kolom 1 itu diisi dengan V1. V1 itu sesuai dengan fungsi karakteristik yang dibacakan pemateri sebelumnya itu bernilai 900. Lanjut, kita lihat urutan berikutnya, yaitu urutan kedua. Nah, sekarang kita mengisi di kolom yang berangka 2. Cara mengisi untuk kolom yang bagian kedua ini yaitu kita ambil V1,2, yaitu bernilai 1.700,
terus kita kurang dengan V1 yang kita input tadi. Jadi nilainya itu menjadi 1700 dikurang 900 bernilai 800. Selanjutnya untuk urutan masuk yang terakhir itu yang ketiga. Untuk mengisi urutan terakhir ini, kita akan mencari selisih nilai yang diinput ke dalam dua kolom sebelumnya dengan nilai total. Total nilai kolom sebelumnya itu 900 tambah 800 adalah 1700. Sedangkan total kita adalah 1500. Jadi selisih di antara kedua itu adalah 1500 dikurang 1700 yaitu bernilai min 200. Selanjutnya urutan masuk yang kita input adalah urutan 1, 3, dan 2. Langkah pertama, kita tengok terlebih dahulu nilai yang paling kiri yaitu nilai 1. Maka kita akan mengulangi proses penginputan nilai di kolom yang pertama yaitu V1 yaitu bernilai 900. Selanjutnya kita tengok urutan keberapa lagi yaitu yang bernilai 3. Jadi kita akan mengisi selanjutnya pada kolom yang bernilai 3. Yaitu pertama kita tengok, kita ambil V1,3. Kenapa begitu? Karena urutan masuknya itu yaitu yang angka pertamanya itu 1, yang keduanya adalah 3. Jadi kita ngambil V1,3 yaitu bernilai 1500. Kita kurang dengan V1 yaitu bernilai 900. Jadi 1500 dikurang 900 bernilai adalah 600. Angka selanjutnya itu urutan masuk yang kedua, yang terakhir. Jadi kita mengisi di kolom kedua. Nah, untuk pengisian kolom terakhir itu sama seperti cara sebelumnya, yaitu cari selisih di antara nilai total dengan jumlah nilai yang kita input, yaitu 900 ditambah 600 yaitu 1500. Jadi selisihnya adalah 1500 dikurang 1500 adalah bernilai 0. Selanjutnya untuk urutan masuk 2, 1, 3. Kita tengok nilai yang paling kiri itu adalah nilai yang berangka 2. Jadi kita melakukan penginputan pada kolom yang bernilai 2. Langkah pertama itu, untuk setiap langkah pertama itu, pengisian pertama itu kita akan mengisi dengan V-nya. Karena dia adalah nilai berangka 2, maka kita input dengan V2. V2 itu bernilai adalah sesuai dengan data fungsi karakteristik itu adalah 800 ditambah 300 bernilai 1100. Maka kita menginput 1100 ke dalam tabel. Angka selanjutnya kita tengok urutannya yaitu angka 1 mati, berarti kita akan menginput nilai di kolom yang berangka 1. Terus kita tengok ada angka 2 dan angka 1, berarti kita mengambil V1,2 yang bernilai 1700, kita kurang dengan V2 yang kita input yang pertama tadi yaitu 1500 1700 dikurang 1100 bernilai 600. Selanjutnya untuk kolom terakhir. Kolom terakhir sama seperti sebelumnya, yaitu mencari selisih antara nilai total dengan nilai yang kita input tadi, yaitu 1500 dikurang 1700 yaitu bernilai min 200. Untuk urutan masuk 231, 312 dan 321 sama, yaitu ambil nilai awal terus cari V yang dua angka di depan, dua angka pertama, terus untuk kolom yang ketiga cari selisih antara nilai total dengan nilai yang telah diinput. Didapatlah nilai untuk kolom 1 itu sesuai urutannya itu nilai 900, 900, 600, 0, 0, 0. Untuk kolom kedua nilai kontribusinya itu 800, 0, 1100, 1100, 0, 0. Sedangkan untuk yang kolom ketiga yaitu min 200, 600, min 200, 400 dan 1500. Nah, sekarang kita akan mencari nilai rata-ratanya itu. Nah, nilai rata-rata inilah yang disebut dengan nilai Shapley. Jadi, jumlah dari seluruh nilai yang didapat oleh kolom 1 yaitu 900 ditambah 900 ditambah 600 bernilai 240. Dan nilai rata-rata ini adalah jumlah keseluruhan data dikurangi dengan banyak data. Jadi, 2400 dikurang, dibagi berapa banyak urutan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi sebanyak 6. Jadi mendapatkan nilai rata-rata untuk kolom pertama itu adalah 400. Untuk kolom yang kedua, jumlahan seluruhnya yaitu 800 ditambah 1100 ditambah 1100 bernilai 3000 dibagi dengan banyak data itu sebanyak 6. Jadi 3000 dibagi 6 menghasilkan nilai 500.
Selanjutnya yaitu penjumlahan dari kolom ketiga yaitu min 200, 600, min 200, 400, 1500, 1500 dan menghasilkan nilai 3600 dan dibagi dengan banyak datanya itu sebanyak 6. Jadi 3600 dibagi 6 menghasilkan nilai 600. Dan untuk total nilai sendiri coba kita gabungkan dan kita rata-ratakan menghasilkan nilai sama itu 1500. Jadi rata-rata inilah yang disebut dengan nilai Shapley yaitu 400, 500 dan 600 yang menghasilkan nilai 1500. Baik, hanya itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dari nilai Shapley ini kita dapat mengambil kesimpulan yaitu jika ketiga pemain ini Khalid, Habib dan Mirsal melakukan koalisi atau kerjasama, maka pengeluaran yang dikeluarkan oleh Khalid pemain 1 membayar sebanyak 400.000, Habib pemain 2 membayar sebanyak 500 dan Mirsal pemain 3 membayar sebanyak 600, sehingga para pemain akan hemat atau mengeluarkan biaya yang lebih sedikit per bulannya jika mereka bekerja sama atau bersama-sama dalam menjalani hidup. Sekian.